Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Syuhada rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan karunia, petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan diteruskan dengan salat tarawih berjamaah. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umatnya yang taat menjalankan syariat Islam hingga yaumil qiyamah kelak. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Masjid Syuhada dengan slogan menembus batas, menebar kebaikan, semoga senantiasa membawa keberkahan bagi kita semua. Namun menembus batas juga perlu diingatkan nanti kelewatan bisa bahaya. Nah, jadi batas-batas juga ada yang jangan ditembus. Jadi nanti Pak Ketua Pengurus juga perlu didampingi, jangan sampai batasnya harus ditembus itu bahaya. Nah, malam hari ini juga begitu, saya dikasih tema sungguh berat, ini nggak bisa ditembus. Temanya dahsyatnya neraka dan nikmatnya surga. Saya teringat satu hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qala tabaraka wa ta'ala a'dadtu li 'abdis shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah langsung, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li 'abdi sholihin, aku janjikan untuk hamba yang soleh, mala ainun ra'at, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Nah, ketika saya ingat hadis qudsi ini, bagaimana saya menembus dahsyatnya neraka dan nikmatnya surga? Jadi bagi hamba yang soleh dijanjikan oleh Allah kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terdetik dalam hati bashar, hati manusia. Begitu juga neraka, siksaannya tentunya lebih pedih daripada apa yang terjadi di dunia. Namun paling tidak kita sudah diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antaranya di surat Al-Ghasyiyah di ayat ke-4, dari mulai 4 sampai 9 itu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Itu gambaran neraka. Jadi hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawmin khashi'ah 'amilatun nasibah. Hal ataka, apakah sudah datang, apakah sudah sampai berita hadisul ghasyiyah, berita tentang hari kiamat. Wujuhu yawmin khashi'ah, di saat itu ada wajah-wajah yang tertunduk malu, tertunduk takut, amilatun nasibah, terhadap perbuatan-perbuatan di dunia yang telah dikerjakan. Tasla naran hamiyah, dia akan dilemparkan ke neraka yang apinya menyala-nyala. Tusqa min 'ainin aniyah, di sana ada sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan di dalamnya illa min dhari', kecuali dari tumbuhan yang berduri tajam. La yusmin wa la yughni min ju', tidak bisa membuat kenyang dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Itu gambaran neraka seperti itu. Mungkin di ayat-ayat lain masih banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang surga. Wujuhu yawma idzin na'imah, di saat itu atau hari itu ada juga wajah-wajah yang sumringah. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah, dengan usaha-usaha mereka di dunia yang sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang sangat tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, di tempat itu tidak akan didengar kata-kata yang sia-sia, tidak ada dusta, tidak ada pembohongan dan lain-lain. Jadi la tasma'u fiha laghiyah, tidak ada kata-kata laghun. Di sana tidak akan didengar. Fiha 'ainun jariyah, di tempat itu ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, juga ada dipan-dipan yang bersusun-susun. Wa akwabun mawdu'ah, dan akwab, jamak dari kubun. Kubun itu gelas. Gelas itu cangkir. Tersedia cangkir-cangkir yang banyak. Wa akwabun mawdu'ah, mawdu' itu disediakan. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal yang sangat indah. Wa zarabiyu mabthusah, dan permadani yang dihamparkan. Itu gambaran dari surga. Mungkin boleh kita bayangkan, ada mata air, ada gelas. Namun kita kembali ke hadis tadi. La ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Jauh dari bayangnya kita bayangkan surga itu. Jadi lebih dari yang kita bayangkan di dunia. Apinya pun dalam satu hadis, apinya di neraka itu 70 kali panasnya dari api di dunia. Kalau di dunia apinya bisa melelehkan baja, bisa melelehkan batu jadi lava, maka 70 kali itu panas. Bukan api lilin. Kalau api lilin mungkin bisa dipegang. Baiknya lampunya sudah nyala, kita kembali inti dari surga dan neraka. Jamaah rahimahullah, inti dari surga adalah radhiyallahu, radhinya, ridhonya
Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan intinya dari neraka adalah suhtullah, yaitu murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berdoa di Ramadan ini kan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon ridhomu dan surgamu, dan kami berlindung dari murkamu dan nerakamu. Maka ridho Allah ini bisa kita capai dari dunia ini. Begitu murka Allah bisa dimulai dari dunia ini, jemaah Allah. Jadi hakikatnya surga dan neraka dimulai dari dunia ini. Maka segala amal yang diridhoi Allah itulah surga, dan segala amal yang dimurkai Allah itulah neraka. Kita jelas di surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khashiya rabbah. Jemaah Allah, momen Ramadan ini mari kita jadikan segala bentuk amal perbuatan dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi amal surgawi, amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita jauhi semua dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi neraka dan surga dimulai dari dunia ini, ridho dan murkanya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah dari diri kami pribadi, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mohon maaf kepada jemaah sekalian. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah fa fazal muttaqun. Wassalamu alaikum warahmatullahi